Suaranya hilang Pak dosen. Suaranya hilang. Suara siapa ya? Suara Pak dosen hilang. Nah, sekarang udah muncul Pak dosen. Sudah muncul ya? Ya. Oh ya. Oke. Sinyal mungkin. Oke. Lanjutkan. Jadi batasan masalah. B. Batasan masalah mengingat luasnya pembahasan tentang pendidikan agama Islam dan juga luasnya tentang pengamalan nilai-nilai Islam, maka yang dilakukan peneliti hanya mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam serta pembinaan orang tua yang berpengaruh pada pengamalan nilai-nilai agama peserta didik di Mas Nurul Quran. Mengingat kompleks dan luasnya permasalahan yang ada serta keterbatasan kemampuan penulis, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti dalam pembinaan orang tua sebagai variabel X dan pendidikan agama Islam sebagai variabel X2, sedangkan variabel Y adalah pengamalan nilai-nilai keagamaan peserta didik. Rumusan masalah adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, apakah pembinaan orang tua mempunyai hubungan dengan pengamalan nilai-nilai agama peserta didik Mas Nurul Quran? Apakah pendidikan agama Islam mempunyai hubungan dengan pengamalan nilai-nilai agama peserta didik di Mas Nurul Quran? 3. Apakah pembinaan orang tua dan pendidikan agama Islam memiliki hubungan secara bersama-sama dengan pengamalan peserta didik di Mas Nurul Quran? Adapun tujuan penelitian, 1. Mengetahui hubungan pembinaan orang tua dan pengamalan nilai-nilai agama peserta didik di Mas Nurul Quran. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan pendidikan agama Islam dengan pengamalan nilai-nilai agama peserta didik di Mas Nurul Quran. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan pembinaan orang tua dan pendidikan agama Islam secara bersama-sama dengan pengamalan peserta didik di Mas Nurul Quran. Kegunaan penelitian, apabila tujuan penelitian tersebut sudah dapat dicapai, manfaat dari penelitian itu dapat dikemukakan menjadi dua sisi. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis, paling tidak dapat bermanfaat sebagai sumbangsih bagi dunia pendidikan. B. Manfaat praktis, yaitu 1. Untuk penulis, menambah wawasan penulis tentang pengetahuan nilai pendidikan, khususnya pendidikan Islam, untuk dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku. 2. Untuk institusi pendidikan. 1. Sebuah masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada, termasuk para pendidik di dalamnya dan pengambil kebijakan di dalamnya, serta pemerintah pada umumnya. B. Dapat dipertimbangkan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga pendidikan di Indonesia sebagai solusi dari permasalahan pendidikan yang ada. 3. Berbagi ilmu, menambah khazanah keilmuan tentang nilai-nilai pendidikan. B. Sebagai bahan referensi dan ilmu pendidikan sehingga dapat dibagikan oleh peneliti selanjutnya. C. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta referensi untuk penelitian sejenis. Hada wallahu a'lam bishawab. Syukron, San. Gini, oke, ke tema dulu, ke judul. Ini yang kalau nggak salah saya masih memberi masukan, cuman agak lupa sih ya. Oke, variabel X1 ini sudah oke, pembinaan orang tua. Ini variabel yang spesifik ya, bagus. Tapi ke bawahnya ini tentang pendidikan agama Islam itu luas sekali ya, apalagi ini di MA ya, Madrasah Aliyah Swasta Nurul Quran. Ini yang perlu diganti ya. Jadi kalau bisa nilai-nilai Islam, pengamalan ya, pengamalan ini ternyata gini, pengamalan nilai-nilai Islam peserta didik di Mas Nurul Quran ini ternyata menurun ya. Nah, tadi kan mengungkapkan peristiwa banyak sekali ya. Peristiwa yang itu memang terjadi di Mas tersebut. Ya, punten umpamanya nilai-nilai pengamalan nilai-nilai sholat telat ya, sholat tidak berjamaah, tidak menghormati guru, pembelajaran cenderung anak peserta didik ini bolos dan sebagainya lah ya. Itu kan bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai Islam ya kan. Betul. Nah ini kemungkinan besar ya di situ dipengaruhi oleh pembinaan orang tua ya dan dengan pendidikan agama Islam secara umum, tetapi
pengaruh pembinaan orang tua dan keteladanan guru bisa di sini. Keteladanan guru ya. Nah, Ya, pengaruh pembinaan orang tua dan keteladanan guru ya terhadap gitu pengamalan nilai-nilai Islam. siap. Jangan-jangan peserta didik tidak melakukan aktivitas kesehariannya, aktivitas di sekolah, madrasah, bertentangan dengan nilai-nilai keislaman karena memang keteladanan gurunya yang kurang, ya kan? Betul, Dan Pak. juga pembinaan orang tua. Nah, itu. Jadi pendidikan Islam diganti saja dengan keteladanan guru. Siap. Jadi pengamalan nilai-nilai buruknya pengamalan nilai-nilai Islam pada peserta didik itu karena rendahnya keteladanan guru dan pola pembinaan orang tua yang rendah juga. Itu. Jadi itu masalahnya, dan masalah seperti ini pengamalan nilai itu memang terjadi di mas tersebut, di Mas Nurul Quran. Ya, ini kelas berapa ini masnya? MA, Pak. Ya, maksudnya kelas berapa? Apa semuanya? Kan kelas 11 mungkin. 11, 12. Kelas 12 karena memang iya, kelas 12 yang Kelas dijadikan 3. populasinya. Kelas 3 berarti. Kelas 3 ya, MA. Ya, kelas 3 kan, kelas 12. Jumlah total siswanya berapa? Jumlah Kelas 3. totalnya itu ikhwan akhwat kurang lebih 40, kurang lebih. 40 ya. Nah, Yang terbanyak di kelas berapa? akhwat 10, lebih dominan. enggak, maksudnya kalau kelas 10 11 jumlah ini kalau jumlah total ya 10 11 12 berapa jumlah total? Paling karena satu lokal aja itu maksimal 20 satu lokal. Kelas 1 SMA-nya 20, kelas sekitar 60 lah, Pak. Jumlah total ya. Iya. Siswa di kelas tersebut. Udah semuanya aja berarti kelas 10 11 12. Naam. Oh, berarti ya. Malah seharusnya kurang. Kan kalau populasinya 60 ya, perkiraan 60, berapa jumlah sampelnya coba? Sedikit amat. Makanya saya senang kalau jumlah populasinya ratusan, 500 umpamanya, luar biasa. Nanti kan metode samplingnya enak nanti kan. Karena karakteristik penelitian kuantitatif itu adalah semakin banyak jumlah populasi maka semakin bagus. Soalnya nanti akan generalisasikan kan. Kalau jumlah populasinya 60 maka sampelnya itu sekitar 51 jika menggunakan taraf signifikasi 5% mazhabnya Ishaq Mekul itu. Itu ya. Kalau bisa cari populasi kalau digeneralisasikan MTS dan MA-nya ribet nggak, Pak, kira-kira? Kalau MTS berapa jumlah total? Ya sekitar segitu sih, emang sedikit ininya, Pak. Siswanya. Ya nanti Ya. pakai 300-an lah, mungkin 300 ya. Kalau jumlah Itu. total. Nah, enak itu Nah. nanti klasternya klaster stratifikasi klaster. Jadi sistemnya sampel strata sampel. Nah, kayak kemarin itu loh. Kelas 1, 2, 3. Nanti kan dari kelas 7. Oh ya, betul ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti 300 ya. Kalau seandainya 300, populasinya 300, maka sampel itu dengan taraf signifikasi 5%, 161. Enak itu. 161 dibagi 6 angkatan, 6 strata. Nah. Ya, dibagi 6 aja berarti. Kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, lebih enak ini. MTS aliyah ya berarti ya. Sahih. Nah, ini jadi pengalaman nilai-nilai Islam itu masuk pada mata pelajaran akidah akhlak berarti. Ya kan? Betul. Jadi punten, Pak. Jadi memang apa ya? Pengangkatan sebuah judul ini dari rasa resah gelisah sih. Maksudnya kan Pak Imam sering bilang bahwa
kalau kita merenung, ternyata memang Mas Nurul Quran ini sekolah saya dulu, saya lulusan dari situ. Maka saya ingin, termasuk alumni ya Ustadz ya. alhamdulillah alumnus dari situ angkatan 2012, alhamdulillah. Lulus SMA 2012. Nah, dari situ berangkat bahwa masalahnya apa sih yang ada di sekolahan kita, dan melihat dengan isu serta kasus yang ada, sepertinya menarik bahwa di sekolah diajarkan akidah akhlak tentang bagaimana mengucapkan salam, kemudian sapa, menebar senyuman dan seterusnya, tapi ketika prakteknya, ketika pengimplementasian di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ya sebagian, dan termasuk saya sendiri dulu waktu masih muda gitu ya, masih sweet 17 tahun dulu ya seperti itu, sholat masih nggak on time, kemudian masih pengen cicip sana cicip sini, kalau kelulusan ya seperti itu. Nah, dari isu itu sih sebenarnya yang bagus. resah gitu, kayaknya menarik untuk digali seperti itu. Oke, bagus. Ustaz, kalau di sini ada pesantrennya nggak? Enggak sih, dia itu ini aja full day, masuk jam 7 pagi, pulang habis asar setelah zikir petang, mereka pulang. Udah pulang. Ya. Jam 7 zikir pagi, kemudian ya setelah. Iya, sudah di sekolah berarti di kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi nanti stratified cluster sampling ya. Stratified random sampling. Pakai sampel cluster, sampel strata itu ya. Jadi 100 sampelnya itu, kalau 300 populasinya, sampelnya itu 161, tinggal dibagi aja nanti. Nampak. Nah, gitu ya. Ya. Oke. Bagus. Punten Pak, ini yang tadi pendidikan agama Islam, dengan kata pendidikan agama Islam ini terlalu general ya, terlalu global ya. Sekali. Terus lagi mungkin apa? Akidah akhlak mungkin Pak. Pengaruh pembinaan orang tua dan keteladanan guru aja tadi kan. Oh iya. Keteladanan guru. Ya. Pengamalan itu ya, pengamalan nilai-nilai Islam yang dilakukan besar itu sebenarnya dipengaruhi oleh itu ya. Aja lihat literaturnya lah, baca literatur bahwa seperti Nabi itu, kenapa Nabi Muhammad SAW itu cepat dalam menyebarkan Islam, karena beliau itu ya figur. Betul. Role model. Iya, role model itu kan keteladanan. Betul. Nah, kenapa kita merasa paling kadang kita itu susah mendidik anak? Jangan-jangan bukan anaknya, ya kitanya tidak memberikan imitation. Ya, imitation. Nanti ada teori imitation, itu teori peniruan kan. Anak itu kan sebenarnya meniru orang dewasa. Apalagi guru ya, ucapannya gitu ya, akhirnya kan ya pasti peserta didik sedikit banyaknya, bahkan lebih banyaknya akan meniru apa yang dilakukan oleh guru kan begitu. Nah, ditambah pembinaan orang tua yang sangat kurang karena orang tuanya kedua-duanya kerja ya, sibuk, boro-boro memberikan pembinaan, sehingga anak makin tambah ini jauh dari nilai-nilai keislaman. Pokoknya gitu ya. Iya Pak, alhamdulillah sudah tercerahkan. Tapi seperti itu harus fakta, bukan mengada-ngada, sesuai dengan apa yang ada di situ ya. Betul, insyaallah. Gitu Ustaz ya, terima kasih. Kalau nggak ada lagi yang ingin tanyakan, nanti ada satu lagi nih ya, Pak Faisal nih. Mohon maaf nanti nih Pak Faisal terakhir, tapi gini, yang lain mohon maaf belum kebagian. Nanti minggu depan berarti yang terakhir harus yang belum sempat presentasi hari ini ya harus diborong wayahna gitunya, harus dikebut gitu. Kita tinggal 2 pertemuan lagi, ini hanya sharing saja. Pada intinya nanti penilaian akhir ada pada naskah yang akan saya baca pada UAS nanti ya, naskah proposalnya sampai bab 3 itu. Nanti naskah proposalnya dari bab 1 sampai bab 5, Ustaz? Bab 3 saja, kalau bab 5 itu laporan. Laporan berarti kalau sampai 5. Kalau sampai 5 langsung wisuda besok. Enggak dicicil bab 1 dulu, Pak. Ya, kan bab 1 sudah. Ya, nanti besok itu bab 2 bagi yang belum. Kalau bisa ya diborong bab 1 bab 2, nanti kapan lagi mau menceritakan atau ada waktu lagi sudah.
Ya, kecuali ya ada pertemuan tambahan. Allah alam bisawab, tapi ya. Berarti tugas ini sebagai bagian daripada ujian ya ujian ya Ustaz? Ya, puasnya nanti. Puasnya ini. Itu ngumpulin ini nanti gitu aja gitu. Ini mah saya hanya memberikan saran-saran saja, nanti diperbaiki tidaknya sesuai dengan arahan tadi, terserah Bapak Ibu Ustadz ini mah. Nanti saya lihat hasilnya gitu aja. Penilaiannya dari situ. Itu Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Faisal, silakan Ustadz Faisal, mangga. Kelihatan nggak Ustaz? Belum ini. Dari share ya. Belum ada yang muncul. Ustaz Faisal belum terlihat wajahnya Ustaz. Tunggu Ustaz, tunggu Ustaz. Karena masuk coba di yang lain coba. Ustadz Faisal wajahnya yang mana sih? Kok menghilang? Apa Ustaz, ini laptop anak error kameranya, kayaknya harus pakai HP nih, ganti ke HP coba. Oh ya, mangga Ustadz. Ya. Bentar Ustaz. Yang presentasi juga akan saya pertimbangkan nilainya ya, artinya berarti memang ingin ada perbaikan gitulah ya. Tapi kalau yang sembunyi-sembunyi saja ya Allah alam bisawab aja begitu. Yang pasti ingin bisa Ustaz. Nah itu. Tapi jangan takut salah. Udah sampaikan saja, nanti perbaikan-perbaikan sambil jalan saja. Insya Allah. Itu prinsipnya begitulah kalau kuliah itu, jangan jangan takut di ini. Lu kayaknya masih loading ini Ustaz. Lanjut aja dulu Ustaz, lanjut aja Ustaz. Loading punya anak. Oh gitu. Oke, kalau begitu saya persilakan ke yang lain nih. Untuk satu kali lagi, waktunya sudah hampir habis, ini udah 5. Oke, ini udah bisa Ustaz, udah bisa. Udah bisa. Oke, Itfadol. Recording in progress. Ini Ustadz Ustaz Rizal Faisal ini belum lagi. ada suaranya Ustaz. Iya, belum ada ya. Remote. Kurang berarti perempuannya. Dengan suaranya. Ustaz Muhammad Faisal suaranya belum terdengar. Saya Ustaz, lagi dibuka. Ya, santai saja. Jangan terburu-buru barangkali ini. Silakan saya ditunggu ya. Berjuang. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Boleh sambil nunggu, silakan. Ini Ustaz, Ana insya Allah pekan depan Ustaz ya. Ini masih proses. Ini Ustadz Mahbub ya? Iya Ustaz. Ya, gimana Ustadz? Silakan. Ini kan tadi sebelumnya ini apa tadi? Yang sebelum ini itu tentang Ustadz Fitra ya tadi Ustadz ya, tentang apa peran pembinaan orang tua, pentingnya pembinaan orang tua gitu ya. Ya, pembinaan dan keteladanan ya. Halo Ustadz. Ya betul.
Jadi di sini Ana juga sebenarnya ada niat bahas itu juga, tapi ternyata udah diambil beliau dulu gitu kan. Tentang pembinaan orang tua. Ya, nggak apa-apa, utarakan saja. Rencana judulnya apa? Sama pengaruh, tapi kalau Ana itu pengaruh apa namanya? Pendidik. Pengaruh pola asuh orang tua bisa jadi ya. Pengaruh pola asuh orang tua. Ya, terus terhadap dan pendidikan agama terhadap. Ya, kalau bisa mencakup peran masyarakat aja. Ya, pengaruh pola asuh orang tua dan peran masyarakat terhadap apa ini? Masalah pokoknya apa nih? Y-nya ini. Dependennya ya. Terhadap apa Ustaz Mahbub? Jadi maksudnya itu rencana Anda tukar karena sudah hampir mirip-mirip. Karena ada dua rencana gitu, Ustaz. Nah, selain itu, Ana ingin tentang metode, kemarin kan dibilang kalau bahasa Arab itu PBA ya. Ya, betul. Tapi kalau metode pembelajaran bahasa Arab itu gimana, Ustaz? Bisa masuk nggak kira-kira? Bahasa Arabnya harus dihilangkan, metode pembelajaran saja. Oh gitu. Ya. Karena bahasa Arab itu S1, S2, S3-nya ada sendiri. Ya. Bahasa Arab dengan agama Islam itu berbeda. Bahasa Arab itu kan bukan hanya mempelajari Islam ya. Ada buku-buku berbahasa Arab kan membahas tentang apa namanya, lingkungan-lingkungan yang banyak, kompleks, seperti budaya kan. Iya. Budaya, sastra, itu kan masuk sastra-sastra. Ya, orang Lebanon, orang Syria itu kan berbahasa Arab, tapi kan tidak semuanya Muslim. Makanya berbahasa Arab itu maksudnya gini, kajian bahasa Arab itu bukan hanya untuk Islam ya, untuk naskah-naskah Islam, tapi naskah-naskah non-Muslim juga masuk. Apalagi sudah masuk ke sastra. Kalau sastra Arab itu udah kompleks sekali itu, linguistik itu ya. Sangat general, umum. Oh, baik, berarti harus pikirkan yang lainnya nih. Ya, ya kalau mau ya begitu aja tadi ya, pola asuh orang tua kalau memang faktanya ada. Dan apa, peran masyarakat dalam memperbaiki ya akhlak atau karakter anak di desa mana, umpamanya udah sekarang desa lah ya, jangan sekolah, atau di lingkungan mana di kabupaten, umpamanya luar biasa kalau sampai kabupaten, atau di kecamatan mana kan gitu. Satu kecamatan ada 11 desa aja lumayan ya, populasinya umpamanya anak umur 12 tahun sampai 12 tahun umpamanya. Bagus. Oh, bisa desa gitu, Ustaz ya? Bisa, itu kan pendidikan informal, Ustaz. Pendidikan itu gini, pendidikan formal itu pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Biasanya formal itu SD, SMP, PAUD itu formal. Yang non formal itu kan di pondok pesantren. Yang informal itu yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pendidikan masyarakat tetapi tidak dilembagakan, seperti pendidikan keluarga, pendidikan di masyarakat itu pendidikan informal. Itu, Ustaz. Oke, silakan. Ini Ustaz Fitra sudah ini ya. Nanti sambung lagi Ustaz Mahbub ya. Ustaz Fitra, silakan. Maaf, Ustadz Faisal. Maaf. Ustadz Faisal. Pengaruh strategi dan motivasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas akhlak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas nggak, Ustaz? Ya, jelas, tapi ada gelombang-gelombang apa ini? Ini kayaknya apa namanya, media langsung Faisal enggak? Yang satu itu device satu itu audionya dimatiin aja.
Oke, anak keluarin aja satunya. Tip. Insyaallah judulnya adalah pengaruh strategis dan motivasi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas akhlak peserta didik di SMP Ibnu Hajar Boarding School. Tip. Itu judulnya. Ana langsung masuk ke pendahuluan. Sebenarnya Ana udah revisi tadi, cumannya saya cari-cari belum dapat. Nggak tahu simpan di mana. Jadi di sini tuh belum yang direvisi. Yang masih yang pertama tadi. Tapi labas. Latar belakang ya. Enggak suara Nusat. Ya, terdengar. Lanjutkan. Sebenarnya di sini bukan pembelajaran tapi strategi dan motivasi pembelajaran. Strategi dan motivasi pembelajaran pada dasarnya suatu upaya untuk menghilangkan kebodohan dan meningkatkan potensi peserta didik. Karena pada dasarnya pendidikan bertujuan mengangkat derajat seseorang atau peserta didik untuknya menuju kemudahan hidup ya. Atau pembelajaran adalah usaha sadar yang terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi peserta didik. Ya. Selanjutnya kita singkat saja. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran atau strategi pembelajaran ini merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam pendidikan. Karena tujuan pendidikan ini adalah arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju oleh pendidikan. Dalam penyelenggaraan ini dapat dibuktikan dalam penyelenggaraan pendidikan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dan hal ini dengan pentingnya penyelenggaraan strategi dan motivasi belajar ini dapat meningkatkan potensi peserta didik. Nah, itu jadi latar belakang dari masalah ini. Rumusan masalahnya sendiri ada 3. Yang pertama, bagaimana pengaruh dan strategi memotivasi pembelajaran. Yang kedua, bagaimana gambaran akhlak peserta didik di boarding school kita. Yang ketiga, bagaimana dampak strategi dari motivasi pembelajaran dalam meningkatkan akhlak SMP Ibnu Hajar boarding school. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Mengetahui strategi dan motivasi pelajaran. Yang kedua, mendeskripsikan akhlak peserta didik SMP boarding school. Yang ketiga, menganalisis dampak strategi ya dan motivasi pembelajaran dalam meningkatkan akhlak peserta didik di SMP boarding school. Dan yang terakhir, manfaat penelitian ada 2 ya. Manfaat teoritis. Yang pertama, penelitian ini dapat memperkaya teori dan wawasan beberapa studi ilmiah. Yang kedua, penelitian ini dapat digunakan dalam konferensi akademik dan bahan masukan bagi penelitian serupa. Yang kedua, manfaat praktis ya. Yang pertama, memberikan wawasan akademik bagi para pendidik yang memberikan sumbangan pemikiran baca di pendidikan. Yang kedua, bermanfaat untuk lembaga pendidikan untuk memberikan gambaran secara real mengenai pengaruh strategi dan menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan keilmuan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kajian pustaka kayaknya nggak usah ya, satu dulu ya. Atau gimana? Boleh dibacakan singkat aja. Singkat aja ya, kajian pustaka. Mohon masukannya. Yang pertama, Ana bahas tentang pengaruh strategi pembelajaran. Jadi Ana gambarkan dulu strategi dan motivasi pembelajaran. Terus yang kedua, Ana gambarkan lagi itu apa itu kualitas pembelajaran. Tolak ukur dan prinsip kualitas pembelajaran itu apa gitu kan. Nah, jadi gini aja, kajian pustaka ini Ana mengambil beberapa dari jurnal dan tesis dari mahasiswa lain mengenai tentang kualitas dan strategi pembelajaran. Ya cuma itu aja kayaknya kalau kan kayaknya butuh banyak kan nih. Oke, ini Sat, ke judul saja dulu. Ya Sat. Itu strategi dan motivasi belajar bukan pembelajarannya. Oh, motivasi belajar. Pengaruh strategi dan motivasi belajar terhadap ya, terhadap kualitas akhlak ya, peserta didik di SMP Ibnu Hajar. Nah, kualitas ini aja, pengaruh strategi dan motivasi belajar terhadap karakter ya, karakter peserta didik di SMP Ibnu Hajar. Pengaruh strategi dan motivasi belajar
terhadap karakter peserta didik di SMP Ibnu Hajar. Karena ini SMP ya. Iya, berarti pengaruh strategi dan motivasi belajar terhadap karakter peserta didik di SMP Ibnu Hajar. Itu satu. Ya, berapa kelas ini? Populasinya berapa? Populasinya itu 300 Ustaz. Nah, mantap ini. Itu semua kelas ini, kelas 789. Iya Ustaz, jadi ada 12 kelas, 300 kan, 300 lebih Ustaz. 300 saja. Cuman ya 789 ada 300 lebih. Iya, 300 lebih betul. Iya, mantap itu. Ya, itu ya. Seneng kalau populasinya 300, 500, nah ini enak ini. Ini kalau 300 berarti sampelnya nanti kalau mengikuti mazhab Ishaq Mekel 5%, taraf signifikan 5%, berarti 161. Oh, Ya dibagi tayyib. dibagi 3 kan, kelas 789. Nanti berapa kelas ya tinggal dibagi lagi saja. Iya, Pakai tayyib. pahit ya, pakai kelas pakai sampel strata. Tayyib. Lagi-lagi saya ungkapkan berulang-ulang kali supaya duduk masalahnya jelas bahwa karakter menjadi masalah utama yang ada di sekolah di SMP Ibnu Hajar. Karakternya bahkan jelek ya dan sebagainya lah ya, buruk lah ya. Sama orang tua berani, sama guru berani, sering bolos dan sebagainya. Rata-rata begitu. Ini dipengaruhi oleh ya rendahnya motivasi belajar dan strategi buruk strategi pembelajaran yang tidak ini saya ulang ini. Pengaruh strategi pembelajaran dan motivasi belajar gitu ya. Jangan digabungkan. Pengaruh strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap gitu. Berarti pengaruh strategi pembelajaran dan pengaruh strategi pembelajaran dan motivasi belajar terhadap peserta didik. Ya begitu. Oke. Berarti ya satunya peserta didik atau karakter peserta didik ya satunya ya. Y-nya karakter Y-nya cuma satu, nggak ada Y1 Y2. Yang ada itu variabel independen itu X1 X2 ya. Iya, X1 adalah strategi pembelajaran, X2-nya adalah motivasi belajar. Nah, Y-nya adalah karakter siswa gitu. Tayyib. Itu Ustaz Faisal ya. Kemudian tadi jangan mengada-ngada. Memang faktanya di situ terjadi masalah yang urgen untuk segera diteliti ya. Tapi kalau misalkan Ustaz berarti yang realnya gitu masalah ketika kita memasukkan strategi motivasi ini itu terjadi perubahan gitu Ustaz. Iya, memang asumsinya ini masih asumsi ya, hipotesis lah ya. Rendahnya akhlak atau karakter siswa itu dipengaruhi oleh motivasi mereka ya, ya kan. Ini kan PAI kan, PAI di sekolah kan di SMP. Ya. Nah, ya, jadi pembelajaran anak Islam di sekolah menengah pertama di sekolah tersebut kan di Ibnu Hajar itu ya karena motivasinya kurang dan strategi pembelajarannya juga kurang efektif sehingga cenderung peserta didik karakternya rendah gitu. Nah, syukur Ustaz. Ya, Pak. Nah, nanti pertanyaan penelitiannya latar belakangnya didudukan seperti itu, diperbaiki, kutipan-kutipan ilmiahnya tokoh-tokoh yang ya seperti karakter itu kayak Thomas Likona ya, Thomas Likona gitu ya. Nah, kemudian juga ini harus masukkan lah ya. Kemudian pertanyaan atau rumusan masalahnya ada 6 ya. Nah, ya tadi 3 deskriptif, 2 asosiatif sederhana atau korelasi sederhana dan satunya adalah korelasi ganda. Ya 6 semuanya 6 pertanyaan nih. Contohnya gimana Ustaz? Ya seberapa tinggi strategi pembelajaran, nilai strategi pembelajaran, ya, seberapa baik strategi pembelajaran di SMP Ibnu Hajar tersebut. Seberapa tinggi nilai motivasi belajar siswa di SMP tersebut. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana nilai karakter peserta didik atau siswa di SMP tersebut. Pertanyaan keempat, adakah hubungan antara strategi pembelajaran dan karakter siswa di SMP tersebut? Pertanyaan nomor 5, adakah pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan karakter siswa di SMP tersebut? Dan pertanyaan terakhir, apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara strategi pembelajaran dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap karakter siswa atau peserta didik di SMP Ibnu Hajar? Itu ada 6 pertanyaan. Baik, Ustaz. Oke, gitu ya. Ini sudah asar dan sudah habis waktunya nih, Ustaz. Jadi mohon maaf tidak bisa dilanjutkan dulu. Nanti beberapa hal gini, memang ini saya barangkali lambat dan sebagainya, mohon maaf sekali. Kemudian gini, ya barangkali nanti kita kan tinggal 2 pertemuan. Kalau nanti ada ingin pertemuan lain di luar ini ya nggak apa-apa. Tapi di situasi kondisinya memungkinkan, ya. Saya juga ada waktu, para ustaz juga ada waktu. Ya, kalau nggak salah, kalau sudah selesai, berarti kita ketemu di semester 2 nanti ya, semester selanjutnya. 2 semester lagi ya, gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini tidak saya persilakan lagi untuk bertanya karena waktu sudah habis, sudah azan asar juga. Ya. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live ya, Ustaz.